menjelaskan seperti apa bimbingan kelompok. Jadi ini apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas. Nah, tujuannya seperti apa? Seperti yang tadi, untuk diperolehnya informasi baru dan pemahaman baru dari topik yang dibahas. Dan apa yang kedua? Upaya pengembangan diri. Nanti teman-teman bisa sampaikan bagaimana nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok kita belajar untuk berani berpendapat, mengemukakan ide, berbicara di depan teman-teman kita. Ya. Kemudian cara pelaksanaannya seperti apa? Oke, cara pelaksanaannya seperti kita sekarang ini. Saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Nah, mengapa kita duduknya setengah melingkar atau lingkaran penuh? Sudah kita pantik dulu tuh dengan pertanyaan. Oh iya Bu, agar bisa saling memberikan respon secara langsung. Oke, benar ya, good. Nah, dalam bimbingan kelompok ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kan maksudnya asas. Jelaskan tuh. Dalam satu paket kalimat yang penuh gitu ya. Dari mulai asas kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan sampai dengan kenormatifan. Tapi dengan catatan, ketika menjelaskan azas tidak perlu. Dalam bimbingan kelompok ada 4 azas ya. Azas pertama adalah azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu adalah, kita nggak menjelaskan seperti itu, tapi bagaimana nanti teman-teman menjelaskan, merangkum gitu ya 4 azas tersebut dalam satu paket kalimat. Saya selalu menyatakan kalau di ujian tuh tuliskanlah dalam satu paket kalimat gitu ya, penjelasan tentang azas. Misal gini ya, dalam bimbingan kelompok ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketika nanti teman-teman akan mendiskusikan sesuatu, tahu akan sesuatu, sampaikanlah secara sukarela. Jadi nanti tidak perlu ibu tunjuk ya. Misalkan silakan minta berbicara. Nanti secara sukarela sampaikan ide gagasannya. Nah, ketika teman-teman mengetahui tentang topik yang akan kita bahas, ada ide yang ingin disampaikan, sampaikanlah secara terbuka. Jadi nanti tidak perlu ada yang ditutup-tutupi kalau memang sesuatu hal itu perlu disampaikan. Paham ya? Nah, ketika nanti dalam penjelasannya mungkin ada hal-hal yang sifatnya pribadi yang tersampaikan di dalam kelompok ini, yang sampai terdengar di kelompok ini, kiranya perlu kita rahasiakan. Kita tidak boleh menyampaikan hal tersebut kepada pihak lain kecuali memang atas izin dari kelompok ini. Nah, ketika nanti menyampaikan agar nanti tidak berebutan, nanti ngomongnya cara bergiliran ya. Misal, jangan lupa angkat tangan terlebih dahulu. Ya, angkat tangan terlebih dahulu, baru teman-teman menyampaikan. Ketika saya tunjuk, baru teman-teman menyampaikan apa idenya, apa gagasannya. Nah, kemudian ketika berbicara, gunakanlah bahasa yang sopan. Kita tidak boleh menyinggung perasaan teman kita. Kita harus menghargai teman kita yang sedang berbicara. Jadi kalau ada teman yang sedang berbicara nih di dalam kelompok, dengarkan dulu, baru kita respon. Jadi nanti melatih bagaimana teman-teman bisa berempati dengan teman-teman yang lain. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, gitu. Itu penjelasan berkaitan dengan azas. Kalau si bimbingan kelompok kan nggak ada janji. Tapi nanti ketika konseling kelompok, itu nanti akan ada janji kelompok. Oke, duduk situ. Oke, baru setelah ini selesai, teman-teman lanjutkan dengan rangkaian nama. Ya, dengan rangkaian nama seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Perkenalan dilanjutkan dengan rangkaian nama. Nah, ketika sesi perkenalan, teman-teman perkenalannya nanti kan ada 30, anggaplah 30 mahasiswa. Ini jangan perkenalannya itu nama hobi. Nanti Bu Eka sampai hafal nih, hobinya si Raisa itu adalah nari misalkan. Karena dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir, hobinya adalah menari. Jadi ketika sesi perkenalan, teman-teman bisa meng-create semenarik mungkin. Sehingga pada saat sesi perkenalan itu tentunya pasti akan menyebutkan nama, gitu ya. Tapi hal apa yang kira-kira bisa teman-teman minta anggota kelompok untuk berbicara? Misalkan
Misalkan bisa diceritakan pengalaman yang paling menyenangkan, kota yang ingin dikunjungi, alasannya apa, sehingga mereka menjadi tertarik gitu loh untuk berbicara. Di situ kita akan melihat seperti apa sih dan bagaimana teman-teman kita. Nah, ketika perkenalan selesai semuanya, baru nanti rangkaian nama. Saya perlu disclaimer, ketika sesi perkenalan dahului oleh pemimpin kelompok. Jadi sesi perkenalan itu duluin pemimpin kelompoknya. Kenapa harus pemimpin kelompok duluan? Sebagai contoh. Betul. Sebagai contoh. Dia akan memberikan contoh, ya, memberikan contoh kepada anggota kelompok yang lain. Gini loh caranya. Dan sesi perkenalan diri. Kenapa harus diri? Nah, duduk aja gue, lo capek. Biar nggak monoton. Kenapa harus berdiri? Apa yang kita latih di sana? Kepercayaan. Kepercayaan diri. Kalau orang ngomong dengan berdiri itu akan melatih kepercayaan diri. Kita akan lihat. Tapi kalau misalkan dia duduk kan dengan posisi nyaman dan amannya dia akan ya udah kalau sah-sah aja. Tapi akan terjadi perbedaan ketika kita berbicaranya duduk dan berdiri. Nah, makanya ketika perkenalan itu berdiri. Setelah selesai, silakan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Nanti siapa yang akan mendahului untuk perkenalan terlebih dahulu? Oke, nanti silakan. Saya oke, silakan. Ya walaupun bukan ini belum saling kenal, tapi karena dengan teman-teman silakan panggil nama saja langsung. Oke, silakan Lintang. Terima kasih Bu, berdiri. Kenalkan teman-teman, nama saya Lintang bla 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 bla. Nah, ketika itu sudah selesai, boleh dilanjutkan dengan rangkaian nama dan ice breaking. Gunanya untuk apa? Agar di dalam tahap pembentukan ini kan baru pengawalan toh. Tahap pembentukan di mana ini anggota kelompok mau siap gak sih dalam mengikuti kegiatan ini gitu. Ya. Bisa kita mulai. Raisa. Ya, teman-temannya. Jadi nanti saling membantu nih. Pemimpin kelompoknya sudah oke, tapi anggota kelompoknya enggak, ini berarti kan tidak saling membantu. Jadi nanti jangan sampai ini karena Raisa nih, oh semangat, tapi kalau misalkan Mas Rizky gak usah lah, karena Rizky pelit banget sama gue. Misal ya, jadi ini harus saling membantu satu sama lain. Oke, diawali dengan salam dan dengan ice breaking. Setelah itu selesai baru kita beralih ke tahap berikutnya. Oke? Oke, saya duduk. Jadi mulai assalamualaikum, mengucapkan salam ya, mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan dengan kelompok. Habis itu berdoa, dan ingat berdoa itu harus ada hope-nya, ada harapannya. Jangan berdoa mulai. Selesai? Lu mau doain apa? Ya, jadi mari sama-sama teman-teman kita berdoa agar gitu ya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Berdoa mulai, karena semua Islam langsung saja berdoa mulai, tidak perlu berdoa menurut agama dan kepercayaan tahu beda-beda baru. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pelaksanaan kegiatan dengan kelompok kita berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Berdoa mulai, berikan jeda beberapa waktu dulu. Berdoa mulai, kasih beberapa detik untuk setidaknya kita akan memberikan harapan juga. Ya Allah, mudah-mudahan lancar, ya mudah-mudahan bisa. Kita sebagai pemimpin kelompok kan juga doa ya. Ya bisa. Jangan berdoa mulai, selesai baru juga. Ibaratnya malaikat lagi mau nyatet doanya apa nih gitu, tiba-tiba apa nih jadi gitu ya. Jelas ya? Baru nanti kita penstrukturan penuh. Ingat penstrukturan penuh. Karena ini baru kali pertama, jadi teman-teman akan menjelaskan semuanya. Oke? Kita mulai. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan juga untuk berkumpul kembali dalam kegiatan bimbingan kelompok. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berhadir dan juga berpartisipasi atas kegiatan hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kelompok hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan masing-masing. Berdoa.
melakukan pertanyaan pemantik. Baik teman-teman, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Boleh kita pantik dulu dengan pertanyaan itu? Oh, misalkan saya Bu sudah, oke silakan. Menurut saya ya kalau sudah pernah bimbingan kelompok adalah A, B, C, D misalkan. Oke. Yang lainnya bagaimana? Belum Bu, misal kita tanya gitu. Baru kita menjelaskan. Itu pilihan pertama. Yang kedua, kita boleh menjelaskan secara penuh langsung gitu. Oke, baik teman-teman. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Teman-teman sudah pernah mengikuti? Sudah Bu? Oke, ada yang belum, misalkan belum pernah Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa yang namanya bimbingan kelompok itu adalah A, B, C, D sampai penstrukturan selesai. Jadi silakan teman-teman boleh opsional memilih ya yang mana. Mau kita tanya dulu dengan dia menjawab, kemudian nanti dia menjelaskan, setelah itu baru nanti kita jelaskan secara penuh. Oke, dah. Ayo Kak. Habis kita berjalan tadi, jadi di sini kita akan satu sama lain bertukar pendapatnya tentang bimbingan kelompok yang mana kalian teman-teman silahkan menyampaikan apa itu tentang bimbingan kelompok, dan di sini apakah kalian di sini pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Belum. Tapi apakah kalian tahu bagaimana bimbingan kelompok itu terlaksana? Tidak tahu. Oke, baik. Oke, jadi bimbingan kelompok itu kita melakukan bimbingan yang bertujuannya sama, yang di dalamnya terdapat emosional dan juga norma, interaksi dan juga kualitas yang ada di bimbingan tersebut. Jadi di bimbingan kelompok itu kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk kelompok kita terlaksana dengan baik. Setelah itu kita melakukan juga kerjasama supaya bimbingan yang kita jalani hari ini berjalan lancar. Kita juga saling bertukar pendapat, saling menghargai, dan juga harus adil dalam pembagian tugas yang nanti kita bahas materinya. Oke, saya Kak dulu teman-teman, penstrukturan ya, ini kameramennya luar biasa ya. Kameramen Ingayo ini Bu. Luar biasa, ini kayak nanti videonya akan tersebar seperti nonton film dokumenter gitu. Gitu ya. Jadi mohon yang menonton video saya hari ini gitu ya. Yang kesalahan bukan pada talentnya ya, tapi pada kameramennya. Oke, nanti ketika teman-teman menjelaskan penstrukturan, ya ini paling tidak teman-teman akan menghafal, memang di awal itu akan menghafal. Jadi pengertian bimbingan kelompok, tujuan, cara, azas itu kalau bisa dihafalkan dan sampai di luar kepala lah gitu loh. Jadi secara pengertian, bukan yang tadi, itu memang secara konsep, secara ibaratnya di dalam bimbingan kelompok itu pasti harus ada kerjasama semangat ini. Tapi yang namanya pengertian bimbingan kelompok itu apa? Kemarin salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sekumpulan orang yang ini kan. Baca aja ini kan, ini kan pengertian tujuannya apa. Oke, ini yang teman-teman jelaskan di penstrukturan, pengertian, tujuan, cara, dan azas. Ada catatannya ya? Oke. Baik teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya bimbingan kelompok itu adalah salah
salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas di berbagai aspek kehidupan misalkan. Tujuannya untuk apa? Tentunya akan memperoleh atau diperolehnya informasi baru dan pemahaman baru dari topik yang akan kita bahas nanti. Selain itu, gitu ya, tujuan bimbingan kelompok ini dalam rangka upaya pengembangan pribadi bagi anggota kelompoknya. Misal nih, teman-teman nanti diharapkan berani untuk mengemukakan pendapatnya, idenya, gagasannya di dalam kelompok dan berani untuk berpendapat, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu kan tujuan. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya seperti kita sekarang ini, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Kita dengan posisi duduk yang melingkar seperti ini. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang tadi saya jelaskan ya, itu jadi satu. Nah, begitu penjelasan penstrukturan. Oke? Ya. Jadi ini nggak bisa di rewind lagi gitu ya, kecuali nonton video. Jangan lupa rewind. Karena tadi di sini masih belum pernah melakukan bimbingan kelompok ataupun belum tahu kan gimana bimbingan kelompok itu, jadi saya akan menjelaskan. Jadi bimbingan kelompok itu yaitu layanan yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi dalam memanfaatkan dinamika kelompok itu kita mendapatkan informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas. Contohnya seperti nanti kita judulnya seperti nanti kita bahas ini, yaitu Titik aja dulu, titik yang akan kita bahas. yang kita bahas. Nah, itu kita bahas. Nah, dalam bimbingan kelompok itu kita berjumlah sekitar 8 sampai 12 orang. Jadi di sini selain penjelasan tentang bimbingan kelompok, saya juga akan menyampaikan tujuan dari bimbingan kelompok tersebut. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok tersebut dari pengertian yang saya sampaikan tadi, apakah teman-teman sudah mulai memahami? Sudah. Tadi dulu belum. Apakah teman-teman sudah mulai memahami bagaimana bimbingan kelompok itu terlaksana? Sudah. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih tujuannya kita bikin bimbingan kelompok? Untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang nanti akan kita bahas. Oke, yang lain? Untuk mengembangkan diri, dia bisa mengeluarkan pendapat. Ada lagi? Untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri. Oke. Kalau anak BK pasti dia akan tahu upaya pengembangan pribadi. Tapi kan nanti anggota kelompoknya bukan anak orang yang belum pernah gitu, belum tahu bimbingan kelompok itu apa. Jadi sampaikan saja secara lugas dan langsung gitu ya, bahwa iya secara keseluruhan gitu, satu paket kalimat kalau saya bilang tuh, bahwa tujuan bimbingan kelompok apa sih gitu kan, kemudian cara dan lain sebagainya gitu. Ya. Nih, cara pengertian tujuan, cara, asas ya. Sudah ya. Coba sekarang penjelasan asas. Cara dan asas. Caranya seperti apa? Seperti kita sekarang ini gitu. Jadi cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu kita saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman anggota kelompok saya Dan teman-teman sebagai Dan kita duduknya posisinya sekarang kita ini ya kan cara.
ulang. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok dengan saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Lalu kita Dengan posisi duduk. duduknya Dengan dengan posisi posisi duduk yang melingkar Seperti sekarang ini. seperti sekarang ini. Ya, titik boleh sampai situ. Nah, sekarang Azas. Dari cara pelaksanaan tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas dari bimbingan kelompok. Oh, kita skip asasnya karena nanti kan. Nah, ketika teman-teman, jadi asas itu kan sesuatu hal yang memang harus diperhatikan dan dipedomani gitu kan. Jadi ada sesuatu dalam bimbingan kelompok ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti ketika kita akan berdiskusi sesuatu hal terkait dengan topik yang akan kita diskusikan dan teman-teman tahu tentang topik tersebut, silakan sampaikan secara sukarela. Jadi tidak perlu nanti saya tunjuk ya, tidak perlu nanti kita paksa untuk berbicara. Sampaikan secara sukarela, tidak perlu dipaksa. Dan ketika teman-teman mengetahui akan topik tersebut dan teman-teman ingin mengemukakan pendapatnya, gagasannya atau idenya, silakan sampaikan secara terbuka. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi di dalam kegiatan ini. Namun apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang sifatnya pribadi muncul dalam diskusi kita kali ini, perlu kiranya kita rahasiakan. Kita tidak boleh menyampaikan hal tersebut kepada pihak mana, kecuali memang kita sudah sepakat nih atau sudah seizin anggota kelompok. Dan nanti ketika berbicara agar tidak berebutan, tidak semua berbicara secara langsung. Nanti kita giliran ya. Jadi nanti caranya gimana? Teman-teman angkat tangan atau tunjuk tangan gitu ya. Angkat tangan sebenarnya kalau tunjuk tangan kan tangan ditunjuk ya. Kita angkat tangan. Setelah saya tunjuk baru teman-teman berbicara. Ide gagasan apa yang akan teman-teman sampaikan. Dan nanti ketika berbicara sampaikanlah secara dengan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan teman, dan kita tidak boleh memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara. Kita dengarkan dulu, baru nanti kita respon apa yang menjadi hal yang mengganjal mungkin atau ide gagasan yang lainnya. Oke, jadi nanti teman-teman perhatikan seperti itu. Nah, itu kita menjelaskannya begitu. Jadi kita tidak menyampaikan bahwa dalam bimbingan kelompok itu atau dalam konseling kelompok itu ada azasnya. Ada 4 ya. 1 ini enggak, bukannya itu, tapi yang sebelumnya. Apa ya? Ya, betul. Ya. Narasi, bentuknya narasi gitu. Tidak bentuknya poin per poin gitu. Karena nanti kalau menjelaskan pertama keterbukaan gitu, nanti juga ada yang kedua dan ketiga, keempat gitu ya. Jadi bukan azas itu menjadi hal yang haram ketika teman-teman menjelaskan, itu tidak, tapi agar lebih mudah untuk dicerna oleh anggota kelompok gitu aja sih. Memudahkan anggota kelompok untuk paham dengan role-nya seperti apa. Kan sebenarnya tahap pembentukan ini di penstrukturan kita ingin menyampaikan rules-nya mau gimana dan seperti apa gitu. Nih, itu ya. Mau kita coba lagi? Ya, ayo. Ya. Oke, baik. Jadi di dalam bimbingan kelompok kita perlu memperhatikan yang namanya kerahasiaan. Kenapa? Karena di topik yang kita bahas, kita akan mengemukakan pendapatnya dari topik yang berkaitan mungkin masalah yang ada di diri teman-teman atau anggota kelompok. Selanjutnya kita juga harus sukarela menceritakannya, menyampaikannya agar tidak terjadi paksaan. Selanjutnya yaitu kita harus adanya keterbukaan supaya tidak ada hal-hal yang harus ditutupi. Setelah itu kita memberikan selanjutnya kita memberikan aturan agar bimbingan kelompok kita pada hari ini berjalan lancar, terus aman seperti itu, dan juga
dan juga kondusif. Oke, nah, nanti dijadikan catatan aja di catatan kalian masing-masing gitu ya pada saat penjelasan asas. Kalau konseling kelompok baru kita utamakan yang kerahasiaan. Jadi karena itu sesuatu hal yang memang sifatnya pribadi, jadi harus dirahasiakan. Dan kalau bimbingan kelompok, coba dahulukan yang kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan, baru kenormatifan. Ya, nanti silakan dibuat, disusun kalimatnya, ditulis. Jadi paling tidak teman-teman kan beberapa sudah punya buku ya, yang profile itu ya, yang biru. Di belakang itu ada verbatim, ya, ada percakapan. Jadi kalau konseling individual itu ada koki-kokinya. Teman-teman paling tidak sekarang membuat verbatim, biar nanti ketika tampil teman-teman udah punya gambaran. Paling tidak misalkan bagaimana si pemimpin kelompok mengucapkan salam, bikin aja skenario nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya, dadadada, gitu. Itu namanya verbatim. Kemarin sempat saya spill kan ketika di bimbingan kelompok tuh laporan akhirnya tuh kan ada verbatimnya. Jadi teman-teman mahir untuk membuat verbatim, paling tidak nanti untuk tampil teman-teman udah lebih lancar. Susun dari sekarang. Oke, sudah ya. Anggaplah penstrukturan tadi sudah selesai. Jadi penstrukturan itu dari mulai poin 3, 4, 5, dan 6 di PowerPoint itu dijelaskan. Nah kalau konseling kelompok itu nanti kita akan bahas. Tapi sekarang itu yang bimbingan kelompok dulu. Penstrukturan, mendudukan konsep seperti apa dan bagaimana si bimbingan kelompok itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi perkenalan. Dahulukan. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Jadi saya adalah Perkenalan tadi gimana? Berdiri. Oh, berdiri. Nah, diawali dengan misalkan tadi saya sudah menyampaikan berkaitan dengan bimbingan kelompok, teman-teman sudah paham ya. Oke, sekarang mungkin di sini ada yang belum saling mengenal satu dengan yang lain. Untuk itu agar lebih mengenal, kita adakan sesi perkenalan. Nanti didahului oleh saya, nanti silakan bergiliran siapa yang akan memperkenalkan lebih dahulu. Baru pemimpin kelompok berdiri. Perkenalkan, nama saya Eka, saya ini. Jadi nanti sebutkan, misalkan sebutkan nama dengan kota yang ingin dikunjungi dan alasannya, misal. Sehingga lebih menarik. Jadi teman-teman silakan meng-create perkenalannya dengan menarik. Ya. Dan jangan monoton. Nama, hobi gitu. Kecapek gitu dengerin ya. Nama hobi, nama warna kesukaan, nama hobi. Oke, ayo Cak. baik, karena di sini kita belum saling mengenal satu sama lain, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nuraisa Salehah. Halo teman-teman semuanya. Halo. Jadi saya itu sebenarnya memiliki kesukaan untuk belanja online. Karena kenapa seperti itu? Karena menurut saya belanja online itu lumayan mudah untuk kita memilih-milihnya yang pasti kan. Terus juga apakah di sini teman-teman punya kebiasaan seperti itu atau kesukaan seperti itu? Ada. Nah, jadi karena kalian sudah tahu ya bagaimana saya dan juga apa yang saya sukai di kehidupan sehari-hari saya, selanjutnya teman-teman silahkan perkenalkan dirinya. Makasih. Oke, berarti apa disukai dan alasannya kenapa gitu ya? Baik, perkenalkan, saya Rizky Amalia, bisa dipanggil Kiki. Biasanya orang-orang tuh manggil saya "gak too much, gak Kiki", itu slogan untuk saya. Kenapa? Itu adalah slogan kesukaan saya, karena saya lebih suka too much. Too much-nya itu seperti pakai skincare, itu saya lebih suka too much. Karena di pikiran saya adalah skincare yang too much itu yang wah bikin glowing, itulah. Terus saya punya slogan sehari-hari untuk membangun percaya diri, I'm happy and beauty. Itu slogan saya. Bukan, itu adalah pembangkit semangat saya. Itu saja. Terima kasih.
Nah, selanjutnya silahkan. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaida Salsabila. Biasa boleh teman-teman panggil Zahidah atau Salsa juga boleh. Mungkin kebiasaan di sini manggilnya Zaida ya. Zahidah, Zahid. Untuk hal yang saya sukai ini, saya menyukai bermain game. Mungkin beberapa teman ada yang tahu saya suka bermain game. Alasan saya suka bermain game karena di situ saya bisa meluangkan emosi saya, bisa di game itu saya bukan hanya untuk kesenangan aja, tapi di situ kan game itu untuk melatih gimana kekompakan, gimana strategi gitu. Jadi saya ketika ada stres dalam perkuliahan atau tugas begitu, saya melakukan biasanya game. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Zahida. Jadi si Zahida tadi kan dia suka suka main game supaya bisa meluapkan emosi-emosinya. Nah, teman-teman kira-kira selain kayak Zahida tadi meluapkan emosinya itu ada berbagai cara nggak? Coba boleh silahkan dari Manda mungkin. Bagaimana? Kan sesi perkenalan dulu. Iya. Ya maksudnya perkenalan dan gimana cara dia meluapkan emosinya. Berarti bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan, beda lagi. Oh berarti Fokus ke ini dulu aja. Sampai habis baru diitin lagi ya. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Amanda Amalia Syifa. Bisa dipanggil Manda, bisa dipanggil Syifa, asal jangan dipanggil Amalia. Kebiasaan atau hal-hal yang aku sukai akhir-akhir ini main game Heyday. Heyday. Iya, nggak tahu tiba-tiba pengen jadi petani saya. Tiba-tiba. Terus saya juga punya motivasi dari sama kayak yang pertama itu. Pertama buat orang-orang yang suka ngomongin itu adalah I don't care what everyone say about me. This is my me. Terima kasih. terima kasih Manda sudah memperkenalkan dirinya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lintang Nadia, tapi saya lebih suka dipanggil Ipang. Karena lebih pendek aja, terus kalau dipanggil dengan nama panjang itu kayak mau dimarahin gitu. Lintang kayak laki banget. Kebiasaan saya tuh pulang ke rumah. Sekarang nggak tahu kenapa saya suka banget pulang ke rumah kalau lagi stres, lagi banyak pikiran atau apa. Kayak pulang ke rumah tuh kayak tempat paling nyaman, kayak semua hal yang gak berjalan sesuai dengan apa yang saya pikirkan itu jalan satunya pulang ke rumah. Karena di rumah tuh realitanya kebalik gitu, lebih mudah diterima, lebih nyaman, dan lebih bisa jadi diri sendiri aja sih. Ya, terima kasih. Iya, jangan lupa kita nyanyikan jalan yang lurus, jangan lupa Pulang. Oke baik, terima kasih. Kita Bintang ya. hitam. Nggak ada L-nya ya? Ada. Nggak masuk. Halo semuanya. Aku Isma Zahra, bisa dipanggil Isma. Biar kebiasaan itu sering nonton film. Biasanya kalau misalnya nonton film tuh kayak biar lebih relax aja gitu. Bisa kalau misalnya lagi capek, lagi terus juga kan kalau misalnya nonton film kayak suka lupa, suka kebawa. Jadi suka aja nonton film. Kebiasaan juga rasanya sih gitu ya. Saya Windy Farah Fahrizah, biasa dipanggil Windy. Kebiasaan saya mungkin gak jauh beda sama Lita, karena sering pulang ke rumah juga. Mungkin saya ngekos juga karena nggak ada temen, jadi bingung mau mau cerita ke siapa, nggak ada temen juga. Jadi lebih baik pulang, karena pulang itu bisa berubah suasana juga. Itu terima kasih. Baik, selanjutnya boleh. Halo teman-teman. Nama saya Rizky Ramadan, biasa dipanggil Iki. Akhir-akhir ini saya lagi suka nyanyi
rumah karena bisa buat ngelepas emosi karena teriak-teriak bisa jadi. Terima kasih. Jadi di sini lebih apa ya? Lebih kita dari sini sudah bisa memulai keterbukaan kita satu sama lain dari keseharian kita. Baik, selanjutnya Seperti itu tadi ya, kan itu tidak didirect untuk yang berurutan. Mungkin kan tadi karena kebetulan aja dari mulai dari mulai too much ini ya si Amalia gitu ya, si Kiki gitu ya, dari Kiki dan seterusnya akhirnya jadi seperti didirect untuk ya udah berurutan. Pada dasarnya itu tidak begitu gitu ya, bisa juga siapapun itu bisa duluan untuk memperkenalkan diri, itu boleh-boleh saja. Nah, baik teman-teman, terima kasih banyak tadi sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Tadi ada yang senang untuk pulang ke rumah, kemudian senang bermain game. Saya kalau udah main game kayak saya sudah kapok jadi petani. Ya saya orangnya kalau main games itu nggak survive gitu ya. Kalau udah buntu udah ganti lagi gitu ya. Saya cari game lagi nih yang menarik apa, ganti lagi. Karena saya heran ketika orang tuh udah begini main game, apa sih enaknya begini gitu main game gitu ya. Saya lebih senang berlama-lama nonton. Iya. Nah, beda-beda gitu ya. Nah, tadi kita sudah saling memperkenalkan diri nih. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa saling kenal ya. Tadi ada di sebelah kiri saya ada Rizky, ada Manda dan seterusnya. Misalkan gitu kita rewind lagi. Atau tadi siapa nih? Kalau Kiki teman-teman masih ingat apa kesukaannya? Segala sesuatu itu too much gitu ya. Oke, benar. Kemudian kalau misalkan tadi Manda kesukaannya apa nih? Belakangan ini dia lagi suka apa? Oh, lagi suka jadi petani, main games. Rewind gitu ya. Itu boleh saja untuk mencairkan suasana. Oke, sudah saling kenal. Teman-teman boleh dilanjutkan dengan rangkaian nama. Ya teman-teman, tadi kita sudah saling mengenal. Namun untuk lebih mengenal dan merekatkan ingatan kita, marilah kita lanjutkan dengan rangkaian nama ini. Jadi nanti caranya adalah seperti ini. Misalkan orang pertama akan menyebutkan namanya terlebih dahulu. Kemudian orang kedua akan menyebutkan namanya, orang pertama baru namanya. Begitu seterusnya nanti terakhir di saya. Saya akan menyebutkan nama masing-masing. Bisa kita mulai ya? Bisa sebutkan. Nah setelah itu selesai, Bu, boleh gak sih Bu kalau misalkan memang udah saling mengenal rangkaian nama nggak dilakukan, boleh kayak boleh-boleh saja. Itu sebenarnya opsional juga, tapi paling tidak setelah perkenalan untuk lebih merekatkan ingatan kita. Ini karena kebetulan teman-teman sendiri gitu kan. Iya. Kalau misalkan dengan anggota kelompoknya bukan teman kita kan, kita juga tadi siapa ya? Yang mana ya? Jadi rangkaian nama itu tujuannya untuk lebih mengingat, merekatkan gitu. Nama kita merangkaikan, merajut. Nah setelah itu mau ice breakingnya untuk lebih semangat, yuk kita tepuk semangat gitu. Semangat. Sal gitu. Boleh kata tadi tepuk apa Ki? Enggak yang tadi. Yang kamu, yang lu. Saya di depan kamu. Nanti bisa dicontoh. Misalkan gini pemimpin kelompoknya tidak mempersiapkan, tapi oke, dari teman-teman siapa nih yang ingin siapa yang punya ice breaking nih? Kan opsional juga sih, tapi better sih kita yang mempersiapkan gitu ya. Setelah itu selesai baru nanti kita akan masuk ke tahap peralihan. Oke, kita rangkaian nama dulu sebentar, kemudian sudah mempersiapkan Cak untuk ice breakingnya? Ada, oke, bisa ya? Oke, baru peralihan. Oke, yuk kita mulai. Ini kita sudah saling mengenal satu sama lain, tapi saya yakin pasti masih ada yang lupa-lupa, ya kan? Jadi kita mulai dengan merangkai nama. Kegiatannya itu pertama, misalnya saya menyebutkan nama saya, terus selanjutnya anggota kelompok di samping saya menyebutkan nama saya dan namanya, begitupun seterusnya sampai ke saya lagi. Titik Romani. Oke, baik. Yang pertama dulu, siapa yang mau? Ada yang mau? Ada dari Kiki, boleh?
Nama saya Diki. Kiki. Kiki Dasar. Kiki. Kiki Zaidah. Kiki Zahida Amanda. Kiki Zaida Amanda Intan. Kiki Zahida Amanda Lintang Ismail. Kiki Zahida Amanda Intan Isma. Kiki Zahida Amanda Intan Ismawindi. Kiki Zahida Amanda Intan Ismawindi. Iki. Kiki Zahida Amanda Ita Ismawindi. Kiki Raisa. Nah, karena tadi kita sudah mulai mengingat ya, hafal juga teman-teman di samping-sampingnya dan ingat juga dengan nama saya. Selanjutnya kita ada ice breaking karena sudah bisa mengingat, sudah bisa mengeluarkan pendapatnya ya tadi terkait perkenalan dirinya, kebiasaannya, kesukaannya. Kita ada ice breaking yaitu namanya tepuk salut. Salut. Ya, jadi tepuk salut itu seperti ini. Tepuk salut. Jadi misalnya saya sebutkan tepuk salut, 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 salut. Nah gitu. Ya biar semangat, biar semangat. Salah tadi. Saya ulang ya, menghargainya. Jadi misalnya saya bilang tepuk salut, Salut, salut. Salut, salut. salut. Iya benar itu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ayo. Supaya konsentrasi. Oke. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selesai ya tahap pembentukan mengucapkan salam sampai dengan ice breakingnya. Jadi nanti ice breakingnya juga tepuk salutnya boleh nih ketika di sela-sela pembahasan sudah mulai terlihat nampaknya tidak semangat gitu ya. Atau kalau misalkan di klasikal biasanya teman-teman coba memberikan reinforcementnya kita kasih. Oke, kita kasih tepuk salut buat teman-teman kita gitu ya, untuk teman kita tadi itu kan sebenarnya buat reinforcement. Oh keren gitu ya, sebenarnya sih dia salut gitu ya. Nah ini udah selesai, ada pertanyaan sampai sini untuk tahap pembentukan ya, ada pertanyaan jelas ya, tahap pembentukan seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke tahap peralihan. Tahap peralihan adalah tahap yang paling singkat dibandingkan tahapan yang lain karena dia mengalihkan, namanya juga peralihan, mengalihkan gitu ya. Tahap peralihan maknanya di dalam tahap peralihan ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Coba dilihat. Yang pertama, kan tadi kita sudah sampaikan. Jadi gini, saya akan menyampaikan, nanti teman-teman menyimak. Oh ini bagian untuk poin 8, 9, 10, 11 ya. Tahap peralihan begini. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah saling mengenal, sudah kita rangkaikan nama kita masing-masing. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kegiatan kita akan melaksanakan di kelompok. Nanti teman-teman akan berdiskusi berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Ya, topik yang akan kita bahas, apapun yang akan kita bahas nanti teman-teman tolong sampaikan secara terbuka, secara sukarela, dan teman-teman menyampaikannya tanpa perlu ada paksaan, gitu ya. Ya, kenormatifan dan kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan itu disampaikan kembali. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya? Tanya dulu nih. Oh, siap Bu. Oke. Tapi kita juga harus mengenali suasana anggota kelompok kita apabila ada anggota kelompok yang masih ragu-ragu untuk menyampaikan kata siap. Tapi kalau misalkan ketika kita tanya, baik teman-teman, apakah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap Bu? Oke, baik. Nah,
dalam kegiatan bimbingan kelompok ada topik bahasan yang akan kita bahas. Topiknya pada kali ini sudah Ibu persiapkan. Jadi yang akan kita bahas itu adalah sesuatu hal yang sifatnya umum, di luar masalah pribadi. Ya, pada kesempatan ini Ibu sudah mempersiapkan topik bahasannya. Kalau sudah ada kata-kata itu berarti sudah akan masuk ke tahap kegiatan. Ibu sudah mempersiapkan topik bahasannya, yaitu bahaya tindakan bullying misalkan. Oke. Jadi tahap peralihan tuh biasa simpel. Kita ingin mempertegas kembali kepada anggota kelompok tentang kegiatan ini. Jadi yang nomor 8 ini bukan kita menjelaskan penstrukturan ulang, tapi secara ringkas saja pada kegiatan ini kita mau ngapain, yang mau kita bahas apa. Terus langsung kita tanya kesiapannya, gitu ya. Kemudian ketika kita bertanya kesiapan, tentunya kita melihat dong keseluruhan teman kita, anggota kelompoknya. Bagaimana teman-teman, sudah siap dengan gestur kita yang seperti itu? Oke, siap. Baru nanti masuk dengan poin memberikan contoh topik bahasan yang akan dikemukakan atau dibahas. Bisa simpel dan singkat. Misalkan apa topiknya, tentang bahaya narkoba, bahaya bullying, kemudian bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Jadi di sini menyebutkan contoh topik bahasan. Baru nanti topiknya apa masuk ke tahap kegiatan. Gitu ya, jelas teman-teman ya? Ica, bisa kita mulai Ica? Saling mengenal personal lain, terus kita tadi sudah ada refreshing dari ice breaking. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali bagaimana kegiatan kelompok itu. Jadi intinya nanti kita saling berdiskusi satu sama lain dan juga membahas tentang judul yang nanti akan saya sampaikan. Setelah itu di sini juga kita jangan lupa untuk menyimak dan juga mendengarkan bagaimana nanti saya menjelaskan tentang topik yang saya bahas. Oke, teman-teman, apakah di sini kalian sudah siap untuk memulai kegiatan kelompok kita? Siap, Ibu. Oke, karena sudah siap, ini contohnya maksudnya Memberikan contoh topik bahasan tadi, karena tadi teman-teman sudah siap, berarti nanti di dalam bimbingan kelompok akan ada topik yang akan kita bahas. Topiknya ini di luar, jadi kita kasih gambaran dulu sama anggota kelompok. Ini mau ngebahas topiknya tuh yang seperti apa, karakteristiknya gitu, ya. Dan judul topik contohnya apa yang bisa dibahas. Sebutkan aja beberapa. Aja. Jadi saya akan memberikan contoh topik yang akan dibahas dalam kegiatan kelompok kita pada hari ini. Yang pertama itu tentang Sesuatu hal yang sifatnya umum aja apa coba itu? Misalnya tentang bullying dan juga tentang pelecehan seksual. Jadi dari contoh itu nanti akan kita kemukakan dalam kegiatan kelompok yang akan saya sampaikan nanti. Selanjutnya, Oke, ya. Kita mengalihkan sejenak sebelum anggota kelompok itu kita persiapkan untuk masuk ke tahap kegiatan. Menjelaskan kembali, melihat suasana, bertanya gitu ya kesiapan, dan menjelaskan contoh topik bahasan yang bisa kita bahas. Contoh topiknya. Tapi sebelumnya sampaikan dulu kira-kira karakteristik topik yang dibahas itu yang seperti apa sih? Topiknya sesuatu hal yang sifatnya umum, di luar masalah pribadi kita. Dan topik ini memang
benar-benar kita butuhkan untuk kita bahas. Nah, apa contohnya? Misalkan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan motivasi belajar, berkaitan dengan pembahasan karir dan sebagainya gitu. Kita sebutkan contohnya. Nah, nanti teman-teman sebenarnya bisa menyebutkan atau bisa menyampaikan topik-topik apa yang sekiranya bisa dibahas. Namun pada kesempatan kali ini saya sudah mempersiapkan topik yang akan kita bahas bersama. Karena ini kan topik tugas ya. Kalau udah ada kata-kata itu, topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah, sebutin tuh judulnya di sini nih, langkah ke-12. Langkah ke-12, sebutkan judulnya. Jadi teman-teman silakan menyebutkan judul yang bisa dibahas atau topik yang bisa dibahas di dalam kegiatan kelompok. Namun pada kesempatan kali ini saya sudah mempersiapkan topik yang akan kita bahas bersama. Topik yang akan kita bahas bersama yaitu, nah udah masuk tuh langkah 12. Oke, sebutkan topik masing-masing kalian yang tadi udah kalian buat. Aja. Di sini di kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang akan kita laksanakan, akan kita diskusikan, yaitu tentang gender boleh beda tapi hak harus sama. Nah, kenapa jadi saya membahas tentang topik ini? Karena banyak di lingkungan sekitar kita bahwa ketidaksetaraan gender itu masih berlaku gitu. Jadi banyak orang-orang yang masih membedakan haknya antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian gender. Jadi di pengertian gender ini saya akan membawakan ini kan saya SMA, jadi dalam pendidikan gitu. Oke, baik. Tadi langkah ke-12 sudah jelas ya. Yang akan saya kegiatan kelompok ini tentang apa tadi judulnya? Gender. Oke, yang akan kita bahas dan kita diskusikan dalam kegiatan kelompok ini adalah gender boleh beda tapi hak tetap sama. Oke, kenapa sih penting untuk kita bahas? Karena kita lihat fenomena belakangan ini banyak sekali A, B, C, D misalkan. Teman-teman di langkah ke-13 ini kan diminta untuk menjelaskan pentingnya topik itu untuk dibahas. Karena ini topik tugas, berarti kan teman-teman yang sudah memilih, berarti kita harus menjelaskan mengapa topik itu penting dibahas. Tidak perlu menyampaikan bahwa nanti kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, cara gitu, kita enggak. Tapi kita menjelaskan pentingnya. Jadi di langkah ke-13 ini menjelaskan latar belakangnya, kenapa penting, kenapa begitu urgentnya topik ini untuk kita bahas. Ya, jelaskan tuh. Nah baru di langkah ke-14 teman-teman boleh mengawali dengan pertanyaan pemantik. Yang kemarin ketika di seminar gitu ya, di kurikulum Merdeka itu penting banget ada pertanyaan pemantik, ada pertanyaan yang untuk biar ke-trigger gitu loh. Pertanyaan yang membuat mereka untuk berpikir. Mungkin salah satunya adalah dengan bertanya, kita akan membahas tentang gender tadi kan. Sebelum teman-teman tahu tentang apa itu gender, pernah punya pengalaman apa? Misalkan cerita dari pengalaman. Jadi pertanyaan pemantik itu tidak pertanyaan yang mengarah kepada benar atau salah gitu, tapi menganalisa bahwa bercerita tentang pengalaman-pengalaman mungkin seperti itu, menggugah peserta didik agar dia mau untuk berbicara, kan kurang lebih gitu. Nah baru tuh mulai 5W1H bertanya. Nah prosesnya bertanyanya, ketika bertanya si pemimpin kelompok bertanya, anggota kelompok yang lainnya juga akan menjawab. Tapi dalam satu momen ide gagasan yang disampaikan tidak menuntut juga. Misalkan ada pertanyaan nomor 1 yang menjawab hanya 3 atau 4 orang, itu boleh. Nah nanti mungkin pertanyaan berikutnya yang tadinya belum berbicara, dia mulai berani untuk berbicara. Paling tidak sampai dengan akhir
diskusi, semua punya hak yang sama akhirnya berbicara, berpendapat. Oke. Nah, nanti di sini nih dalam prosesnya bisa jadi karena ini begitu panjang diskusinya gitu ya. Suasana udah mulai tidak nyaman, mulai lagi nih kita berikan selingan. Tapi kalau misalkan sekiranya kondisinya masih nyaman, dalam artian mereka masih kondusif, ya kita lanjutkan aja. Karena namanya juga selingan. Oh iya. Opsional Aja. Tapi yang tadi di sini nih, setelah kita menyebutkan judul topik yang akan kita bahas, jelaskan kemengapaan gitu. Apa sih yang melatar belakangi sehingga itu menjadi penting untuk kita bahas. Eja, Raisa. Oke, jadi topik yang akan kita bahas tadi yaitu gender boleh beda tapi hak harus sama. Kenapa jadi saya mungkin di lingkungan masyarakat atau di sekitar kalian, kita itu seringkali mendapatkan bahwa cewek itu harus di rumah, atau misalnya jadi ibu rumah tangga, gak bisa jadi wanita karir, karena khususnya tuh yang bekerja seperti itu tuh cowok seperti itu. Nah, selain itu juga kayak kita itu dibahas. Penjelasannya nanti dulu, kita berikan pertanyaan. Jadi lagi-lagi bukan pusatnya di pemimpin kelompok, bukan seperti pemimpin klasikal, bukan seperti misalkan saya lagi ngejelasin sesuatu jadi saya full nih yang menjelaskan, yang lain cuma gitu. Tapi lebih kepada poin pertama kemarin kan di RPL itu di tahap kegiatan teman-teman ada hal-hal yang akan teman-teman sampaikan. Satu misalkan pengertian gender. Bukan berarti nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu gender. Tapi gali dari teman-teman yang lain. Teman-teman. Tadi kan saya sudah menyampaikan betapa pentingnya topik ini untuk kita bahas, bahwa kita lihat gender itu perlu sekali kita terapkan misalkan gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Dari tadi kita ngomongin gender loh. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya gender itu apa sih? Kan bertanyanya tidak melulu dengan pertanyaan yang formal ya. Jelaskan menurut teman-teman apa itu gender gitu kan. Itu kan formal, dalam artian bukan pertanyaan seperti di ujian, tapi bisa disampaikan. Misal tadi kita sudah banyak mendengar tentang gender. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sebenarnya gender itu apa sih? Jangan masih ada yang punya pikiran gender itu makanan manis yang dari Jawa misalkan. Gendar itu. Gendar manis. Tapi ada juga yang manis loh, yang kayak intip-intip gitu. Apa ya? Itu nasi kering itu loh. Bentuk. Kok jadi makanan sih? Udah jam berapa? Jam 9:30. Oke, masih panjang. Oke, jadi gitu ya. Kita tidak menjelaskan mengawali dulu dengan kita menjelaskan. Beda dengan penstrukturan tadi. Kalau penstrukturan kan kita menjelaskan ya. Tapi di sini kita mengajukan, kita membuat pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide yang akan kita sampaikan gitu. Mungkin saja kan tadi saya bilang mungkin saja ada anggota kelompok, makanya kenapa harus didudukan dulu konsep awalnya. Bisa jadi nih ada anggota kelompok yang belum pernah tahu gender itu apa. Jadi dudukan dulu dan tanya dulu. Asumsi kita mungkin semua tahu, tapi kan enggak juga. Bisa jadi ada yang nggak tahu. Tanya nih, terus nanti mereka berpendapat. Nah, barulah kita dengar ini dari anggota kelompok, dia menyampaikan tentang pengertian gender. Kalau sekiranya ada hal yang memang belum pas, berarti kan kita yang akan memenuhi, melengkapi. Oke, benar ya tadi apa yang disampaikan oleh Manda, oleh Itang terkait dengan gender, bahwa tepat, gender itu adalah
gender nih, teman-teman berikutnya pernah nggak sih punya pengalaman yang menarik terkait dengan kesetaraan gender ini? Misal pertanyaan berikutnya, atau teman-teman pernah nggak sih menemukan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gender ini? Pernah atau pernah mengalami sendiri? Kita explore.